Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini kalian bertemu dengan saya, Ibu EN Kristanti, yang akan membawakan materi yaitu mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Coba, ada yang tahu COVID-19 itu apa sih? Ya. Sebelum membahas COVID-19, kita bahas dulu coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia yang biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Lalu, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Wabah penyakit ini pertama kali ada di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang merebak ke seluruh dunia. Nah, anak-anak, apa saja gejala yang timbul pada COVID-19? Gejala umum berupa yang pertama demam, yang kedua ada batuk kering, dan yang ketiga yaitu sesak nafas. Sedangkan untuk gejala yang sedikit tidak umum itu ada rasa tidak nyaman dan nyeri, terus nyeri tenggorokan, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Lalu bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu bisa terinfeksi COVID-19. Itulah sebabnya kita perlu menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghadapi pandemi ini. Protokol kesehatan 5M untuk cegah COVID-19. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama pada saat sebelum memasak atau makan. 2. Setelah menggunakan kamar mandi. 3. Setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Yang ketiga yaitu dengan menjaga jarak.
Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Anak-anak, selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Protokol kesehatan yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Nah, anak-anak, setelah memahami materi pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, lalu kalian jawab ya beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan coronavirus. Yang kedua, apa saja gejala yang timbul pada COVID-19? Yang ketiga, sebut dan jelaskan apa saja yang termasuk dalam 5M untuk cegah COVID-19. Ya, terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini. Selalu bersemangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.